Selamat siang anak-anakku semuanya. Selamat bertemu kembali di semester genap ini dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat semua nak ya. Dan Ibu berharap juga kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Baik, pada saat ini kita akan masuk di bab yang pertama, yaitu menentukan pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk barang atau jasa. Menentukan pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk barang atau jasa. Yang pertama kita pelajari proses pengujian produk baru. Pengujian produk baru bertujuan untuk memberikan penilaian yang lebih rinci tentang peluang sukses produk baru. Jadi kalau kita akan membuat produk baru, itu harus dilakukan pengujian dulu yang bertujuan untuk memberikan penilaian yang lebih rinci tentang peluang sukses dari produk yang akan kita buat itu nak ya. Kemudian mengidentifikasi berbagai penyesuaian akhir diperlukan untuk produk dan menetapkan berbagai elemen penting dalam program pemasaran yang akan dipakai untuk memperkenalkan produk di pasar. Baik, secara umum terdapat 4 kegiatan dalam pengujian produk baru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu ada pengujian teknis. Apa itu pengujian teknis? Yaitu dengan cara membuat prototipe yang merupakan perkiraan produk akhir. Nah, membuat prototipe, apa itu prototipe? Prototipe itu yaitu bentuk dasar dari sebuah produk, merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk. Nah ya, karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Pengujian atas kinerja produk prototipe dapat menghasilkan sejumlah informasi penting tentang usia panjang produk, tingkat keusangan produk, masalah yang timbul dari pemakaian atau konsumsi yang tidak seharusnya, potensi kerusakan yang memerlukan penggantian dan jadwal pemeliharaan yang tepat. Masing-masing dari jenis informasi tersebut dapat mempunyai dampak biaya terhadap pemasaran produk. Ya, itu mengenai pengujian teknis nah ya di dalam kegiatan pengujian produk baru. Yang kedua itu ada pengujian preferensi dan kepuasan, yaitu dipakai untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam berencana pemasaran serta untuk membuat tafsiran penjualan awal produk baru. Dipakai untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran serta untuk membuat tafsiran penjualan awal produk baru. Secara umum terdapat 2 cara utama yang dibutuhkan dalam tipe pengujian ini, yaitu pertama, meminta konsumen untuk menggunakan sebuah produk selama jangka waktu tertentu dan kemudian mereka diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan preferensi serta kepuasan mereka. Jadi mereka yang pertama itu diminta untuk menggunakan produk itu diminta untuk memakai atau menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut nah ya dalam diberikan waktu untuk beberapa waktu. Kemudian setelah itu mereka akan diberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan produk tersebut. Kemudian yang kedua, melaksanakan blink test. Apa itu blink test? Melaksanakan blink test. Blink test itu adalah metode dengan memberikan misalnya
coklat kepada responden atau konsumen, namun merek dari coklat tersebut tidak diberitahukan kepada responden atau konsumen. Ibu ulangi, blind test itu adalah metode dengan memberikan misalnya coklat kepada responden atau konsumen, namun merek dari coklat tersebut tidak diberitahukan kepada responden atau konsumen. Yang sedemikian rupa sehingga konsumen dapat membandingkan berbagai macam alternatif produk tanpa mengetahui nama, merek, atau produsennya. Jadi biasanya kalau orang sudah suka dengan merek tersebut, walaupun mungkin produknya tidak terlalu bagus, tetapi orang sudah selalu memberikan nilai yang lebih kepada merek barang tersebut. Nah, di sini dalam pengujian produk itu dilakukan blind test. Mereka diberikan produk tetapi tidak diberitahukan merek dari produk tersebut. Jadi mereka akan bisa menilai barang tersebut baik atau tidak tanpa melihat mereknya. Nah ya. Kemudian yang ketiga, pengujian pasar simulasi. Pengujian pasar simulasi yaitu prosedur riset atau prosedur penyelidikan pemasaran yang dibuat untuk memberikan gambaran yang murah dan cepat tentang pangsa pasar yang bisa diharapkan dari produk baru. Jadi ada penyelidikan dulu di dalam memasarkan produk tersebut, sehingga yang pemasaran dibuat untuk memberikan gambaran yang murah dan cepat tentang pangsa pasar yang bisa diharapkan dari produk baru. Itu pengujian pasar simulasi. Kemudian yang keempat, pengujian pasar. Perusahaan akan menawarkan sebuah produk untuk dijual di wilayah pasar terbatas yang sebisa mungkin dapat mewakili keseluruhan pasar di mana produk itu nantinya akan dijual. Perusahaan akan menawarkan sebuah produk untuk dijual di wilayah pasar terbatas yang sebisa mungkin dapat mewakili keseluruhan pasar di mana produk itu nantinya akan dijual. Secara prinsip, terdapat perbedaan yang signifikan antara metode pengujian pasar untuk produk konsumen dan produk bisnis atau industrial. Di dalam pengujian produk konsumen, perusahaan akan berusaha mengestimasi 4 variabel, yaitu percobaan produk. Jadi percobaan produk dulu ya. Produk itu apakah pada saat dipasarkan produk itu banyak diminati oleh konsumen atau responden atau tidak. Kemudian pengulangan pembelian produk. Pengulangan pembelian produk itu berarti desain produk yang dihasilkan dari produk tersebut. Kemudian adopsi produk. Adopsi produk ini yaitu tahapan konsumen berdasarkan evaluasinya selama mencoba dan merasakan hasilnya yang akan memutuskan menggunakan produk jika ternyata produk baru dinilai sesuai dengan harapan dan keinginannya. Jadi adopsi produk itu tahapan konsumen berdasarkan evaluasinya selama mencoba dan merasakan hasilnya yang akan memutuskan menggunakan produk jika ternyata produk baru dinilai sesuai dengan harapan dan keinginannya. Serta frekuensi pembelian. Jadi frekuensi pembelian itu yaitu berapa kali rata-rata pelanggan membeli barang
atau jasa dari satu penjual pada periode tertentu. Frekuensi pembelian, Ibu ulangi, berapa kali rata-rata pelanggan membeli barang atau jasa dari satu penjual pada periode tertentu. Tentunya, perusahaan menginginkan bahwa semua variabel-variabel tersebut menunjukkan tingkat yang tinggi. Ya, materinya sudah selesai, Nak. Mengenai menentukan pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk barang dan jasa. Di situ ada proses pengujian produk baru. Kemudian ada 4 kegiatan dalam pengujian produk baru. Itu ada yang pertama pengujian teknis, kemudian yang kedua preferensi dan kepuasan, yang ketiga ada pengujian pasar simulasi, dan yang keempat ada pengujian pasar. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini, dan Ibu mohon kalian mencatat materi ini di buku catatan kalian, Nak, ya. Jadi kalian menulis materi ini di buku catatan kalian, Nak, ya. Dan hari ini belum ada tugasnya nanti di pertemuan berikut. Jadi tugas dari materi ini nanti di pertemuan berikutnya, Nak, ya. Dan hari ini tugas kalian hanya menulis materi ini di buku catatan. Dan kalau sudah menulis, silahkan kalian absen di grup kelas, Nak, ya. Kalau sudah selesai menulis, kalian mengabsen di grup. Baik, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Tetap semangat dan selamat siang.